Bapak dan Ibu sekalian, peserta Zoominar, YouTube, dan Studio Panggung Sastra PDM Bantul yang berbahagia. Dan kita akan masuk di acara berikutnya, yakni sambutan dari Ketua, sambutan dari LSBO Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Jabrohim, Magister Manajemen. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Jabrohim, Magister Manajemen, berkenan untuk memberikan sambutan dalam panggung sastra yang ketiga LSPO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Dan Bapak sekalian, sambil kita juga menyimak musik cengkok dari LSPO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Ini ada Pak Aris, ada Pak Holis, ada Pak Suru, Sumi, ada Pak Hito, dan ini Mbah Sinten ini, Mbak Marta. Baik, kita akan mohonkan sambutan Pak Jabrohim. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahri yang saya hormati, Pak Haidar sudah off ya? Oh masih? Pak Haidar masih on? Selamat malam Pak Haidar. Ketua PDM yang seniman itu diantaranya Pak Sahri, tahun 70-an. Ya. Kemudian Ketua PDM Purworejo, Mas Dandung, juga seniman, ya, sastrawan dia, dan masih banyak lagi ketua-ketua PDM. Dan Pak Haidar itu juga banyak nulis karya sastra. Di antara puisi Pak Haidar yang baru saja dicipta menjadi sebuah lagu. Memang belum paham bagaimana Nabi ajarkan.
meninggalkan jejak bermakna. Kami getir hadapi corona, lebih getir bila elit serta warga bangsa hilang empati sebagai jiwa utama. Engkau ditolak warga, dimakamkan di tanah Tuhan. Kami sadar gotong royong baru ucapan, maafkan mereka, memang belum paham bagaimana Nabi ajarkan ihsan. Selamat jalan Syahidah Nuria, engkau tinggal jejak bermakna. Kami getir hadapi corona, lebih getir bila elit serta warga bangsa kurang empati sebagai jiwa utama. Ya. Ini puisi Pak Haidar yang kami minta, Pak, kita perlu membuat lagu yang sesuai dengan ya, saat ini. Syahidah Nuria yang ditulis Pak Haidar. Jadilah lagu dicipta oleh teman-teman LSPO dan orang Bantul juga. Ya. Nih, masih ada beberapa lagu lagi yang kami siapkan, termasuk syuting-syutingnya kami lakukan di objek-objek wisata di Bantul. Ya. Kalau dulu saya penuh sastra, sekarang saya sastra dan musik, nah, karena saya perlu menggandeng teman-teman musik. Ya. Ini yang kami lakukan. Sekian tahun dulu Pak Sehari bersama saya dengan Pak Daim Raharjo, ini Pak Lurah zaman itu, Mas King Subiarsih yang dikira perempuan, selalu dikira perempuan. Ya. Ya. Pak, saya nggak tahu itu. Jadi ketika menulis karya sastra itu kan satu hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah soal imajinasi. Nah kalau istri tadi disamakan dengan, itu kan imajinasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah hati nurani kita. Kita jujur apa adanya, berkata apa adanya. Seluruh yang ada di buku ini, Pak Sehari jujur berkata. Itulah Pak Sehari. Yang harus dihargai dari seniman-seniman itu adalah kejujuran itu. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan sensus nominisnya pada Allah. Saya selalu mendasarkan diri pada tiga itu. Yang pertama adalah imajinasi. Nah, kalau kita sedang di bawah pohon, tiba-tiba ada daun jatuh, ya, kita bisa mengatakan mungkin sedang galau. Ya, daun-daun atau daun-daun cemara yang gugur dari tangkai hati kita. Nah, itu kan nggak paham kalau nggak tahu imajinasinya, nggak paham. Di karya sastra selalu imajinasi yang dan membayangkan yang luar biasa itu karya sastra. Ini yang dipegang kami, dan juga yang kedua intuisinya. Saya selalu ini ya. Selain itu ada satu hal yang sangat besar melalui karya sastra itu. Mas Daim itu tokoh NU. Alah, Pak Sehari tokoh Muhammadiyah. Pak Subi di Muhammadiyah. Hans Rohadi GP itu Marhenis.
Ya, saat itu antara Islam dengan antara NU dengan Muhammadiyah itu kayak apa? Penceramah-penceramah yang kayak sangat menyakitkan. Satu dengan yang lain saling nyalah, onek-onek, dan sebagainya. Saya prihatin dengan itu. Maka saya bersama Mas Daim yang dari NU, Mas Abiyayat dari NU, Pak Sari dari Muhammadiyah, Pak Kingking, Pak Rohadi yang dari Malhain, saya satukan. Ayo kita jujur bersama-sama. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Persatuan. Lewat kita mempersatukan Bantul. Arah. Mengapa arah? Ya saya berangkat dari kiblat itu lah, bahasa Jawanya kan arah. Dari situlah kita mengarah ke sana, kita mengabdi ke sana. NU Muhammadiyah itu kan kayak pakaian-pakaian dunia aja. Kita tetap mengabdi pada Allah. Dan itu yang membuat kita sangat bagus. Nah ini saudara-saudara yang kemudian Pak Sahari lakukan dengan kejujuran, dengan keikhlasan bisa mempersatukan teman-teman. Kalau sekarang ada yang melanjutkan, karena sudah saya itu kan yang melanjutkan itu Pak Toto itu ada di belakang, Dr. Toto Eko Suharto, pakai A, Eko tapi pakai A, Eko Suharto. Ya, Pak dokter kita itu adik kelas saya yang kemudian melanjutkan, muncul Mas Heru, Heru Iswantoro Sucipto. Nah, dari sini ya, almarhum sudah. Ya. Kemudian seniman lukis Mas Riwandi sekarang juga sudah enggak ngelukis lagi. Ya. Ya. Mas Jihad dan sebagainya. Mas Daru kemudian belakang. Dan saya membawa teman-teman ke Bantul, Lino Suryadi, Ragil Suwarno Pragilopati, Cak Non, ya, kemudian ya Mas Teguh, Mas Iman, itu kan banyak ke Bantul juga. Ya. Ada pertemuan Gunung Spikul, ya, lalu di pertemuan Gua Selarong, yang Umbu mau datang tapi nggak jadi. Nah, ini mempersatukan dari berbagai unsur. Ya. Lewat sastra kita membangun negeri ini. Ya. Dan selamat untuk Pak Sari, sambutan saya sudah saya tulis di sini, silakan untuk membacanya dengan baik. Ya. Saya akan berpanjang lebar bahwa sekali lagi mari menggerakkan Bantul ini. Ya. Jadi seni di Bantul ini kita gerakkan bersama-sama. Ya. Pak Daim, mari puisi-puisinya ditunggu. Sekarang saya menulis puisi anak. Jadi kalau nanti Pak Sahari yang di sini ada yang puisi karena dia guru, kok kayak gitu ya? Baca gini kok puisinya kayak gini. Dia sedang menulis puisi yang untuk anak-anak. Yang masuk sini juga ada puisi-puisi yang perlu kontemplasi. Dia kalau baca puisinya Pak Sahari itu macam-macam. Karena dia macam-macam. Ya. Ya saya di saat pandemi kayak gini ini mau apa? Mau apa? Saya sampai berpikir seniman-seniman kita itu banyak yang tidak berkarya, purapayu, pentas. Gimana kita menghidupkan semangat mereka? Coba bayangkan di antara saudara kita Muslim, dia hidup dengan 3 anak, 1 istri, dia sendiri, mertuanya, dan ibunya, padahal dia tidak punya penghasilan apa-apa. Hal semacam ini kan perlu kepedulian kita. Caranya kepedulian, cobalah yang punya
rezeki yang banyak, coba beri kesempatan dia untuk berkarya, dan karyanya kita publikasikan. Ini tadi, karya Pak Haidar ini kan luar biasa. Ini. Puisinya luar biasa, dan ini baru saya putar di sini loh ya. Ini pertama kali loh, belum ada yang lain. Ini dalam rangka juga menyantuni senimannya. Meskipun tidak banyak. Beberapa teman dari Kupang, dari Palembang, dari beberapa tempat hubungi saya, Pak Jab, tolong saya buatkan puisi ya, untuk ya himne perguruan tinggi kami, untuk mars perguruan tinggi kami, sekaligus dibuatkan musiknya. Alhamdulillah saya bisa memberikan. Tapi kami juga terbatas dananya, Pak. Sudahlah, nggak usah pikir dana, udah mau membeli berapa, nanti saya berikan, dan tidak usah harga profesional. Kalau lagu Mas Muhammadiyah, maaf, Muktamar atau Manis Muktamar, pensongnya Muktamar, itu 100 juta. Saya kan yakin seniman-seniman Muhammadiyah itu banyak banget ya. Mengapa tidak bisa digerakkan? Potensi itu harus kita gali. Maka saya ketika jadi ketua LSBU itu meminta untuk logo Muktamar itu dilombakan. Mars Muktamar dilombakan. Kalau sekarang theme songnya Muktamar, coba dilombakan. Untuk seniman-seniman Muhammadiyah. Beri kesempatan, biar bersama penyair-penyairnya. Nulis syairnya, nulis lagunya. Ini kan nggak pernah. Nah, kalau Eros kan sudah, Muhammadiyah sudah punya nama kok. Lagunya nggak usah dicipta oleh Dwiki Darmawan, nggak usah dicipta oleh Eros. Dicipta seperti ini tadi, orang yang tidak punya nama. Jaminan ini. Ya. Punya, bisa laku dijual. Banyak yang kayak gitu loh. Ya teman saya ada yang nakal juga. Pak Jab, aku dibayar ini Pak. Tapi aku kan nggak sesuai dengan hati nurani saya. Ya dibuatkan, tapi yang umum lah. Nggak usah nunjuk-nunjuk begitu. Dan akhirnya jadi bagus. Nah kalau itu digarap oleh tokoh parpol kan akhirnya kampanye betulan. Ini dia mencipta lagu dengan mempertimbangkan ya, imajinasinya, mempertimbangkan hati nuraninya. Ya. Tetap tuh dengan saya bersama teman-teman selalu ini. Cobalah semuanya kita gerakkan. Maka saya diajak oleh Nasruddin Ansori, ilmu giri. Aku mau membuat film Dahlan. Anak Ansor NU yang Dahlan. Dan kami dengan Tebu Ireng, dengan NU nggak jawab, sulit teman. Pak Daim ini ya, sulit. Tapi kami dengan Tebu Ireng, gusulah kita buat sama-sama. Ya, tokoh NU bersama-sama. Kalau nggak seniman itu, kalau politikus nggak bisa. Tidak penting ya. Saya kira itu sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan sastra di Bantul ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya itu pengen di Bantul Pak Sari dan teman-teman Pak Kiki dan semua aja seniman yang di sini. Bagaimana Bantul ini menjadi ya apa ya kegiatan-kegiatan
pelatihan secara nasional Pak Sahari, Bantul, secara nasional, dan dikirim ke Bantul, entah 3 bulan atau sebulan, penulisan karya sastra. Utusannya DMPDM seluruh Indonesia. Disurati, jadi semacam ewanya. Teman-teman kita ke ewa. Bantul coba. Nah, saya malah pengen karena saya di sini kan mulai di atasnya ruangnya di baratnya dan mulai bangun musola atau bahkan nanti masjidnya. Kalau perlu di belakang adalah kita buat beberapa lantai untuk penginapannya bersama-sama dengan PDM Bantul. Bagaimana itu? Bisa dirancang di Bantul ada namanya pelatihan penulisan karya sastra secara nasional, dan nanti yang koordinasinya kerjasama antara LSPO PP Muhammadiyah dengan LSPO PDM Bantul. Tempat siap, tinggal nanti kita bisa bersama-sama. Saya juga tidak menempati rumah itu, dan bisa dimanfaatkan, insya Allah. Saya sudah bincang-bincang dengan Pak Sahari. Pelatihan-pelatihan, setiap pelatihan misalnya 20 orang, dia akan ya, tempat di sana. 3 bulan yang latih nanti seniman-seniman. Kalau Jogja ke sini kan dekat. Ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Jabrohim. Kalau saya ingat beliau itu dulu tahun 90-an ngantar istri saya ke rumah beliau. Karena istri saya itu mahasiswa beliau di UAD. Tepatnya tahun 99, Pak. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu Pak Jabrohim. Jadi saya kalau dengan Pak, wah ini Bapak dosennya istri saya dulu. Sekarang istri saya di SMP 2 diantarkan Pak Sahari, Pak. Pindah dari Kalimantan. Ya, terima kasih Pak Jabrohim, dan berikutnya kita akan dengarkan bersama bahas kupas buku oleh Bapak Mustafa W. Hasim, dan setelah Bapak Mustafa nanti kita akan selingi dengan musik karyanya Pak Agus Amarullah. Kita akan dengarkan bersama bahas kupas buku oleh Bapak Mustafa W. Hasim. Pak Mustafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Pak Mustafa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Kang Sahari yang telah menerbitkan buku ini, sebuah buku yang luar biasa karena merupakan catatan pribadi selama 66 tahun ini. Nah, saya agak iri karena saya dengan Mas Hari itu kan umurnya sama, saya juga 66, Mas Hari juga 66. Nah, tapi saya agak lebih muda dikit karena Mas Hari kan lahirnya bulan Januari, saya November. Nah, kemudian kalau tentang puisi-puisi Mas Hari, ini saya tertarik pada puisi yang pertama yang ditulis tahun 1973 yang berjudul Matahari. Nah, ini puisi ini sungguh merupakan gaya penulisan puisi model Malioboro ya, model Persada Susi Club itu di Malioboro itu liriknya seperti ini. Matahari, di bilikku masuklah kau, setelah pecah senyummu mecah gelap. Ini sepiku tusuklah dengan 1000 panah warna-warni yang menembus darahku yang tetap dalam beku. Nah, ini adalah puisi yang
gaya Malioboro. Jadi betul kalau dulu Mas Hari pernah aktif di komunitas bersama Malioboro itu tahun 73. Waktu itu saya masih kuliah ya, masih juga ikut di Malioboro tapi masih kuliah, dan di sini masih yang dimuat di majalah atau mingguan pelopor itu baru satu saya ya. Mas Hari mungkin banyak. Dan Mas Hari disebutkan telah berhasil menembus Sabana. Nah, jadi sebenarnya Mas Hari senior daripada saya. Nah, dia sangat Pak Jabril yang ngajak Kang Mus. Ya itu. Jadi gaya-gaya ini masih gaya-gaya Malioboro sekali nih. Itu. Ya itu. Yang saya masih ingat model Malioboro kayak gitu. Itu yang dipimpin oleh Ambulado Parang itu cara menghayati keadaan kehidupan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Haidar itu, saya juga ingat dulu waktu pertemuan persada di Malioboro itu bahwa manusia itu dalam hidup akan memasuki dua momen penting, yaitu momen politik dan momen saintifik. Nah, momen politik itu adalah soalnya subjektif. Saintifik itu biasanya objektif. Jadi saintifik itu biasanya menjadi ilmu pengetahuan atau menjadi pengetahuan rumus-rumus yang teknis itu yang namanya momen saintifik, itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau kita terus di artikel dan sebagainya itu momen saintifik. Tapi kalau momen politik itu ada menjadi puisi, bahkan bisa menjadi lukisan, bisa menjadi musik dan sebagainya. Nah, ya. Kalau musik dan musik, kalau lukis di lukisan, kayak tadi Mas Fahrul lukis itu. Kemudian kalau penyair menjadi puisi, enggak bisa juga menjadi cerpen, menjadi novel, menjadi esai dan sebagainya. Nah, politik ini biasanya dulu istilahnya adalah perpaduan antara mood dengan nuansa. Mood itu dalam satu kepekaan dalamnya, nuansa itu situasi di luar kita yang pas dengan mood di dalam kita. Jadi kalau dua itu pas sama klik, nah, itu jadilah momen politik. Dan itu manusia itu kalau dia diberi bakat jadi penyair atau sastrawan itu akan buatnya menjadi momen-momen politik itu. Jadi pengalaman hidup yang banyak sekali, ribuan itu akan ada sekian momen politik, dan itu harus ditulis itu. Maka ada sastrawan Mamat Diponegoro itu menyarankan seorang penyair atau sastrawan itu selalu punya kertas dan pena atau pulpen ya yang disaku itu sih, kalau ada momen politik langsung bisa ditulis, kalau enggak bisa hilang itu anunya apa, cara-cara itu. Banyak kan orang Malioboro itu suka begitu. Banyak orang Malioboro dulu sisakunya ada kertas itu, selain rokok ya, kertas sama pulpen ya. Sehingga kalau pas ketemu momen politik dimanapun dia berada, nah itu akan bisa ditulis. Bahkan momen politik itu bisa kalau dikembangkan, itu kadang-kadang kita tidak puas dengan momen itu, maka perlu ada pendalaman. Misalnya saya pernah mengalami momen politik itu ada di Pasar Sentul. Nah, kemudian ternyata perlu waktu bisa 5 tahun untuk mensurvei meneliti Pasar Sentul itu, kemudian menjadi puisi, dan ketika ikut lomba itu kemudian bisa menjadi juara DIY ya. Jadi membuat itu menjadi terus. Kemudian kalau kita belum puas dengan materi membuat itu, perlu kita kembangkan, kita gali lagi dengan semacam survei. Jadi itu apa itu, dan ini Mas Hari sudah 66 puisi sudah buat sekali yang tadi kembang, yang telah ditulis ada 66 puisi. Itu adalah saya katakan itu adalah
catatan diri sendiri. Jadi membaca diri sendiri itu lewat puisinya itu pasti pas. Karena gini, salah satu keharusan yang selalu diajarkan oleh seluruh para penyair senior itu bahwa seorang sastrawan itu harus jujur. Nah, yang teruslah yang ada di dalam diri kita nggak boleh menipu orang lain, menipu diri sendiri. Jadi apa yang ada terlintas di kepala itu di dalam diri kita itu yang kita tulis. Nah, dan kejujuran itu maka kita justru bahkan bisa mendapat sesuatu yang otentik atau orisinil. Nah, jadi dan kebanyakan redaktur media itu kalau yang dulu itu akan terasa puisinya itu ngapusi atau enggak itu dia udah peka itu. Nah, itu biasanya gitu. Nah, puisi kok bukan pengalaman otentik menulis itu, nah, itu akan ketahuan ini usahanya mengimbas dari situ tanpa pengalaman. Nah, itu jadi itu. Nah, dengan demikian, nah, untuk masa ke depan itu yang penting kita selalu bisa memelihara atau membuka kesadaran kita. Ya kita selalu punya mood itu suasana batin itu menangkap momen politik di sekitar kita. Karena momen politik bisa kita temukan di mana saja. Ketika saya misalnya umroh itu butuh sampai ke Madinah itu, saya merasa malu banget. Saya itu masih manusia nggak keruan-keruan bisa sampai ke Madinah, ke makam Nabi itu. Saya buat visi tentang sampai ke Madinah misalnya. Ketika tawaf juga demikian. Bahkan ketika tarwih itu, ya kan karena kan Ramadan itu pas umrah pas Ramadan, itu kan tiap malam kan itu 1 juz habis itu. Saya pernah punya pengalaman ojek itu. Saya sebelum sholat saya mencoba bertanya kepada saya tentang agama Islam, tentang apa. Ternyata pertanyaan saya itu dijawab oleh imam. Imam itu jawab ayat itu loh. Nah, itu membaca seperti itu. Tuh ketemu imamnya membaca ayat itu isinya persis yang saya tanyakan. Nah, itu membaca nyambung gitu berarti. Nah, itu dan itu banyak sekali. Pengalaman di mana saja ke pengalaman di ketika merantau ke Jakarta buat menemukan momen seperti itu. Nah, saya kira Bantul itu sudah penuh dengan kekayaan budaya yang bisa menjadikan momen politik kalau kita mau peka itu. Nah, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi teman-teman sastrawan Bantul itu untuk kehabisan bahan atau kehabisan tema nulis puisi, karena di Bantul sangat kaya sekali. Bantul itu sejarahnya panjang dan dalam. Kita melihat sana ada Imogiri, ada Sultan Agung, ada Rajan Pleret, ada bahkan dulu ada komunitas Muslim yang di pesisir selatan itu yang itu dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa digali di Bantul, bisa ditulis kembali, dan itu menunjukkan bahwa Bantul punya kekuatan besar di dalam hal kebudayaan. Bahkan kita harus ingat bahwa pendiri Raja Mataram makamnya itu di daerah Bantul, di daerah Jagalan, Banguntapan itu. Jadi Bantul itu punya punya kota gede, Jagalan itu punya Pleret, punya Imogiri, itu dari semasa silam yang bisa digali. Jadi masa depan juga banyak sekali. Bantul, Muhammadiyah Bantul juga sangat jasa saya kira. Nah. Dan demikian, maka ini adalah baru sebuah perjalanan dari depan Bantul. Dan kesungguhan dari Mas Sahari itu perlu dicontoh oleh generasi berikutnya. Jadi berikutnya itu anak-anak muda asal SD Bantul itu bisa meniru dan dia bisa mencetak karya sendiri, karena kita ingat ada sebuah syair dari Turki nggak salah, itu kan bunyinya gini:
laisal wata mayakulu kana api inal wata mayakulu ha'anaza. Bukanlah seorang pemuda atau generasi masa kini itu yang isinya hanya menggagakan orang tuanya generasi tua. Nah, yang sedang terjadi adalah generasi muda itu mengatakan inilah karya-karya saya. Nah, maka saya menunggu karya dari para sastrawan Bantul Muda yang mungkin jadi muridnya Mas Agus, muridnya Mas Hari, juga atau muridnya Pak Jabarim, ya Pak, dan sebagainya. Saya kira itulah pentingnya masalah ini adalah ini ada sebuah tonggak yang perlu dilanjutkan oleh generasi muda, siapapun itu. Saya kira ortom-ortom di Bantul perlu mengadakan pelatihan sastra, IPM, ya, IMM juga, dan bahkan HB pun perlu. Saya pernah mengisi sebuah pelatihan penulisan itu di Ciamis itu, Pandu HB itu bisa nulis puisi, bisa nulis berita malam. Itu jadi semua ortom bisa di pelatihan. Ibu Aisyah juga bisa. Saya pernah latih Ibu Aisyah di Jakarta itu, mereka juga bisa nulis sastra dan sebagainya. Jadi saatnya Bantul bangkit bergerak dan nanti bisa mengarahkan Jogja dari Jogja yang belum bergerak ini kota Jogja. Saya kira itulah masa depan Bantul, masa depan sastra Bantul terletak pada generasi muda Bantul itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustafa W. Hasim berkenan untuk mengupas buku karya Bapak Sari dan tadi berikan semangat kepada seluruh sastrawan, seniman, budayawan muda untuk terus bergeliat karena Bantul tidak akan pernah luntur untuk menghadirkan kader-kader seniman, budayawan, dan sastrawan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke acara berikutnya, tetapi kita belum lanjut ke acara pembacaan puisi, melantunkan puisi yang nanti akan dipandu oleh Ibu Umi Kulsum. Kita dengarkan bersama satu lagu karya Bapak Agus Amarullah dan sekaligus penyanyinya juga ada di sini ya Pak Agus. Namanya adalah Prima. Betulnya apa Pak Agus ini? Jam Sunyi. Kita saksikan bersama lagunya Pak Agus. Dalam sunyi ku dengar sayup-sayup nyanyian malam meski tanpa bidua, merdunya penuhi rongga telinga mengantarku terjaga dari mimpi-mimpi. Dalam sunyi ku dengar nyanyian hujan, rintik-rintik meski tanpa nada. Gaungnya menembus alam semesta, mengantarku rindu pada kasih sayangmu. Dalam nyanyikan lagu rindu, bukan suara nan merdu, namun hati penuh syahdu. Dalam sunyi ku dendangkan lagu sandu, bukan melodi nan pilu, namun hati mengingatmu. Dalam sunyi ku dengar nyanyian
Cek. Iya, baru saja kita dengarkan bersama dalam sunyi karya Pak Agus Samarullah dengan aransemen Bapak Ari Jaya dan penyanyi tadi yang tampil di Zoom maupun di YouTube dan juga terlihat di layar di studio adalah Mbak Prima. Dan kebetulan tiga-tiganya ini Pak Agus, Pak Ari Jaya dan Mbak Prima, yang Mbak Prima juga hadir di Zoom ya. Assalamualaikum Mbak Prima. Halo Mbak Prima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Tadi penyanyinya Mbak Prima betul ya? Betul Pak Budi. Kesannya menyanyikan lagunya. Iya, bagaimana kesannya menyanyikan lagunya Pak Agus Samarullah ini? Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk menyanyikan lagunya Pak Agus. Sukses selalu Pak Agus. Mudah-mudahan saya bisa ikut terus berpartisipasi untuk karya-karyanya Pak Agus. Sukses terus pokoknya. Senang saya bisa menyanyikan lagunya Pak Agus. Ya baik, terima kasih Mbak Prima dan kebetulan Pak Agus, Pak Ari Jaya dan Mbak Prima ini kebetulan semuanya alumni Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau SMA Muhi. Terima kasih Mbak Prima. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, sekali tepuk tangan dulu buat lagunya Pak Agus Samarullah tadi itu. Berikutnya kita akan dengarkan bersama, simak bersama lantunan puisi, pembacaan puisi oleh para sastrawan, seniman, budayawan di Yogyakarta, baik yang ada di studio maupun di Zoom, dan untuk ini akan dipandu oleh beliau Ibu Umi Kulsum. Kepada beliau kita sambut Bu Umi Kulsum, Bapak Ibu sekalian. Kami aturkan waktunya, semoga Ibu. Iya. Terima kasih. Sekali lagi beri semangat dong pada Ibu Umi Kulsum. Ya. Boleh, pakai itu boleh, Bu. Iya. Dan kami mohon untuk yang di Zoom untuk bersiap-siap kalau nanti dipanggil oleh beliau Ibu Umi Kulsum. Ya, selamat yang sudah lumayan malam. Di Sahari, ya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua PGM Muhammadiyah Bantul. Juga Ketua PGRI. Tidak berpanjang kata, ada beberapa teman yang nanti akan membacakan karya dari Bapak. Monggo Pak. Pak Dewi. Mungkin puisi yang tidak panjang-panjang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersanjung saya diberi waktu dalam kesempatan yang agung ini karena menata kata-kata menyalakan cinta ini menurut saya menata Indonesia dan menyalakan cinta. Jadi kata-kata yang indah dan cinta yang bersinar yang menerangi seluruh hati nurani bangsa. Selamat kepada Bapak, sahabat, teman, adik Sahari As-Salami yang telah melaunching antologinya untuk yang pertama ya Pak. Yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga nanti kita buat antologi bersama dengan Pak Jabrulin, Pak semua nanti di antologi satu sehingga itu nanti menyatukan Bantul atau Indonesia. Terutama kami terkesan kepada
personal beliau, sahabat Bapak Sahari As-Salami, yang sangat-sangat mengesan dalam sejarah hidup saya. Karena suatu ketika di Bantul saya digabur, tidak ada kendaraan pulang, beliau meluncur, tolong aku bonceng ke Karangber. Beliau kerso. Waktu itu apa? Itu sangat besar artinya bagi saya. Dan sekarang posisi beliau di Bantul adalah nomor 1 di pengurus daerah Muhammadiyah. Juga kami sangat apresiasi dan sangat kepada beliau, kepemimpinan beliau, bahwa kepemimpinan dengan seluruh kata-kata yang berada di sini ini adalah pribadi beliau yang polos, yang indah, yang bisa dinikmati dan bisa ditelusuri di dalam hati kita. Maaf, saya tidak membaca puisi, saya menyambut selamat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Daim, ya sahabat masa kecil Pak Sahari, nggih. Salah satu sahabat ya. Banyak sekali Pak sahabat dari Pak Sahari. Berikutnya akan saya panggil Ibu Atik Supatniati untuk membacakan salah satu karya dari beliau Bapak Haji Sahari. Dipersilahkan. Yang telah berkenan mengundang saya. Ini karena sebentar lagi saya juga akan menerbitkan puisi. Puisinya Mas almarhum Muhammad Jihad Gunawan dan puisi saya. Tapi karena di sini saya juga harus menghormati Pak Sahari, nanti mohon izin saya mau baca 2 puisi. Yang satu karya Mas Jihad, dan yang satunya puisi Pak Sahari, pendek tapi bagus. Khotbah di siang bolong, karya Muhammad Jihad. Suaranya hampir-hampir memecah langit dan seakan-akan merobek-robek awan. Jibril yang sedang asik menyaksikan Jumat di belahan bumi, terpaksa berlari tergopoh-gopoh menghadap Tuhan. Tanya Tuhan, apa? Siapa? Di mana? Ada apa? Lantas bagaimana? Jawab Jibril, anu Gusti, ada ulama yang sedang berkhotbah, tapi khotbahnya melibatkan asmamu. Jawab Tuhan, oh si anu, biarkan saja. Semua manusia memang membicarakan aku. Baik yang ateis maupun yang beragama. Sebab aku penguasa atas segalanya. Jawab Jibril, bukan itu maksudku Gusti. Si pengkhotbah itu akan memusnahkan satu golongan dengan dalih membela asmamu dan agamamu. Jawab Tuhan, begitu ya, biarkan saja.
Dia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Mau membela saya, mau memusuhi saya, mau merindukan saya, mau membenci saya, mau menyembah saya, mau kafir kepada saya Allah tetap Tuhan yang satu. Dengan rasa ikhlas, Jibril pergi. Kemudian di tengah jalan, kaki Jibril terperosok menginjak awan dan menurunkan hujan yang deras sebagai isyarat bahwa Tuhan rahmatan lil alamin. Saya bacakan puisi Pak Sahari. Ini ditulis 21 Januari 2020. Membaca suratan. Dulu kita merajut bersama benang harap, menenun kain cinta. Setiap detik mencipta musik, menyanyi lagu rindu di ruang waktu. Menggelar angan, membangun cita. Terbang ke mega bagai merpati berdua. Dulu kita begitu, tetapi biarlah semua berlalu. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Ibu Ati. Selanjutnya saya panggil Bapak Dr. Toto Eko Suharto untuk membacakan puisi. Kepada Pak Toto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu nih para sesepuh, bina sepuh, Pak Ketua PDM, Pak Wakil Ketua PDM, dan ini para tokoh sastrawan di Bantul. Kalau saya ini bukan sastrawan tapi sastrawan, penggemar sastra. Mungkin nggak sempat ketemu ya Pak Artono untuk yang lama. Ya, terima kasih ini untuk yang kedua kali saya bisa ikut silaturahim dan ya belajar lagi tentang sastra. Karena kalau sehari-hari saya ini orang kimia, jadi sastra kimia. Sebagai penghormatan kepada Ustadz Sahari yang telah menerbitkan antologi puisi 66 puisi sebagai juga tanda ulang tahun ke-66. Ternyata usia kita selisih berapa tahun ya? 66, saya 62 jalan. Izin saya ingin bacakan puisi Pak Sahari tentang hujan. Nanti puisi saya juga tentang hujan. Kebetulan ada hujan. Nah, hujannya ini cerita di Bengkulu ya. Jadi mengenang juga saya di Bengkulu. Iya. Hujan pagi di pantai Panjang Bengkulu.
karya Sahari As-Salami. Hujan pagi di pantai panjang, hanyutkan anganku tenggelam dalam. Riuh ombak putih membuih, tak ada jeda, juga tak diam berhenti, membawa bisik menyelinap di kalbu, bagai pesan dalam firman-Mu. Hujan pagi di pantai panjang, pastikan langkah. Jangan biarkan bimbang mengguncang. Terus maju menuju arti makna diri sebagai hamba-Mu. Teguh menjadi khalifahullah fil ardi. Hujan pagi di pantai panjang, mengikat kuat tali simpulku. Panjangkan ucap, tafakkur dan syukurku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, biar tampak bahwa saya juga bisa nulis puisi gitu. Saya bacakan puisi tulisan saya yang mungkin juga tentang hujan juga ini. Kebetulan tapi bukan di Bengkulu nih kalau ini, di Bantul. Ketika hujan sore. Sore tadi hujan numpang berteduh di teras rumah. Waktu itu aku sedang menyeduh secangkir kopi. Lalu kami ngobrol sambil makan puisi. Hujan bercerita perjuangannya, sublimasi dari gejolak ombak samudra, tersengat panas, menguap, terbang menunggang badai, mengingkil beku dalam awan kelabu, terbakar kilatan guntur bermegawatt halilintar, dan luruh mengerujuk bumi. Hening sejenak, cuma desah nafas. Setelah mengibaskan jaketnya yang basah, hujan lanjut mengunyurkan kisah. Dia heran, mengapa selalu disalahkan, dituduh penyebab banjir, pemicu longsor, penghambat mobilitas, juga jadi alasan para pemalas. Sabar ya, kataku menghibur. Datangmu jadi rindu, musim demi musim. Firman Allah, hujan menghidupi bumi, menumbuhkan biji. Hujan, kau pahlawan tanpa tanda jasa, kataku. Ah, kau pura-pura saja, keluhnya. Memangnya aku guru. Aku tersenyum pahit. Hujan pun lalu pamit. Sore pun berganti langit cerah, merah jingga mengantar matahari tenggelam. Salah. Sun never sets. Matahari tidak pernah tenggelam. Matahari istiqomah di pusat galaksi. Terus menyinarkan karomah energi. Bumi saja yang ingin hidangan bervariasi. Siang dan malam dinikmati
Dan di teras itu aku masih juga ingin menyeduh sepi dalam secangkir puisi, mengajak sisa hujan untuk bersama menggambar pelangi. Sayang, hujan telah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga loh Pak Toto puisinya. Ya. Puisi yang secara ilmiah. Selanjutnya kita akan melihat dan mendengar pembacaan puisi by Zoom ya. Kepada Ibu Siti Dwi Sugiyarti dipersilahkan. Oh, apakah sudah tidur Bu Siti? Ya. Bisa jadi ya. Silahkan Ibu Siti Dwi Sugiyarti. Belum ada? Sudah bubuk manis mungkin. Kalau begitu dilanjutkan Bapak Sugiyarsi. Sudah izin? Oke. Kalau begitu saya panggil Pak Budi SW. Dipersilahkan Pak Budi SW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya bertani Bapak Sahri As-Salami, Pak Agus Samrullah, teman saya waktu lomba Dia Sandeng. Wah, ini saya kaget ya. Tidak persiapan apa-apa mau baca. Dan memang saya tidak punya bakat untuk membaca puisi, mohon maaf ya. Saya akan membaca puisi Pak Sahari yang judulnya Menjaga Matahari. Sing cendek cekak. Tidak baik, Pak. Menjaga matahari. Ketika sempat kutangkap bincang angin dan dedaunan, gemerisi desirnya merasuki segenap raga, hingga di jantung mengetuk-ketuk rasa. Sadar pun bangun dan berkata tentang hasrat kepada matahari di siang hari. Terbaca bahwa kau akan ditimang, dibuai, dipeluk, dan diemban pada orbit sekurun waktu. Oh mimpi, tidurlah bersama doa, atau berjagalah dengan kedip mata. Tak lepas tatap gelagat dengan sepenuh kalbu. Agar matahari seharian tak kusam bercahaya, tetap cerahkan bumi. Bantul 9 September 2019. Mohon maaf Romo Sahari kalau
tidak pas apa yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi SW. Baik, saya panggil ini by Zoom juga, mudah-mudahan masih terjaga. Dr. Eni Suswanti, dipersilahkan Dr. Eni Suswanti. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Kedengeran suaranya? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran buatan nggih? Oh iya. Ya, sebelumnya selamat untuk Pak Sahari yang telah melonceng buku. Ya, ini kebetulan bareng juga kemarin saya mengajak Ustadz Sahari juga untuk menulis di buku saya ini. Ya, jadi buku temanya tentang coronavirus, ya. Jadi di situ juga ada puisi Ustadz Sahari yang saya kumpulkan di Facebook, ya. Untuk menghormati launching buku ini, sebelumnya saya akan membacakan puisi-puisi Bapak Sahari. Nanti selanjutnya di buku yang di buku ini catatan Bunga Kamboja. Kepada angin, karya Sahari. Assalam. Angin bertiuplah, tebrakan kabar. Angin berlalulah, lewatlah di depanku, bawalah sejuk dingin hawamu. Taburkan serbak wangi pada cuaca senja ini. Angin dendangkan nyanyi, walau senyap dan sunyi. Asal janji datangmu pasti, menghapusi cemasku ini, hingga resah gelisah pun tak menghampiri mimpi. Angin, ku ingin hembusanmu adalah belayan doa, selimuti tidurmu, nyenyakku. Amin. Bantul, 16 Agustus 2019. Selanjutnya saya bacakan puisi saya sendiri. Puisi ini bercerita tentang para relawan pemakaman jenazah COVID. Catatan Bunga Kamboja, karya Eni Suswanti. Setangkai bunga Kamboja luruh ke tanah. Rebah ia terkulai di rerumputan. Kelupaknya terpejam, memicing di kegelapan. Tak kuasa menahan tangis di ujung malam. Orang-orang berseragam putih itu kembali menemuinya, mengetuk pintunya, memohonkan izin penghuni baru di peristirahatan ini. Berdampingan dengan pohonnya, ia hanya menerima dengan pasrah dan mencatat di selembar daun Kamboja yang masih menggantung. Malam kian ke ujungnya, lolongan anjing memecah di kesenyapan. Mereka, orang-orang berseragam putih itu tak mempedulikannya. Tanpa letih, tanpa pamrih. Mengantarkan seseorang
kembali keharibaan Sang Pencipta. Ini yang kesekian kali. Apakah masih ada lagi pasukan berseragam putih itu di sini? Kamboja tak berani berspekulasi. Dia tetap terdiam, tak peduli kelopaknya yang tertimpa serpihan tanah para penggali. Bantul, 20 April 2020. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Eni Suswanti. Satu lagi by Zoom kepada Bapak Suwandi Danu Subroto dipersilahkan. Apakah masih terjaga Pak Wandi? Suwandi, Pak Suwandi. Enggak ada? Oh, sudah terlelap. Oh. Pak Wandi, dipersilahkan Pak Wandi yang ada di sini. Monggo. Monggo Pak Suwandi. Dulu vokalis gitu. Saya pejuang panjenengan. Bicara K2. Ini jangan terus menghilang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi pada Mas Hari yang sudah menulis sekian banyak yang ada, tapi di sini lebih banyak ke 2018, 19, 20 ya. Padahal Mas Hari sudah lama sekali tulisan-tulisan itu saya kerap kali membacanya. Saya ini juga praktisi dulu, jadi di belakang saya punya musik namanya Melati Dumbleng. Saya yang mimpin teaternya. Saya pegang kendang, kemudian pegang teknya. Baiklah, saya akan membacakan tulisan Mas Hari dalam judul Retorika Anak Desa tentang Merdeka. Karya Sahari As-Salami. Merdeka itu apa? Merdeka ya merdeka. Merdeka itu bebas. Bebas dari penindas berhati culas. Merdeka itu boleh memperoleh apa saja yang boleh melalui jalan yang boleh. Merdeka itu tak dilarang mengatakan, melakukan, menentukan pilihan. Menggunakan miliknya lebih aman. Dengan timbangan, saudara lain nyaman. Merdeka itu dasar awal berhasrat. Dipelihara, dirawat. Diisi terus-menerus, jangan pupus. Meski sebelik bara api di dada, dipekikkan semangat berkata-kata. Sekali merdeka, tetap dan terus merdeka. Wajib dijaga siapa saja. Hati dan bicara berpadu rasa. Jiwa raga bersatu, nusa dan bangsa merdeka.
Merdeka! Merdeka! Bantul, 12 Agustus 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suwandi SIP. Selanjutnya saya panggil sahabat saya Mas Unang Siopeking yang masih di sini. Silakan Mas Unang. Ya, Unang Siopeking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ketua atas launching bukunya, dan ini ada guru anak saya Bu Umi, jadi jatin dredeg loh. Baik, saya akan baca karyanya Pak Ketua Pak Sahari yang berjudul Dua Hati. Dua Hati, karya Sahari Asalami. Ada dua hati bertemu di jalan. Satu warna ungu, satunya berwarna kelabu. Ada rindu tertutup debu, ada sendu yang membatu. Dua hati bertemu membuang dahaga, mengurai aneka rasa, semua tertawa ceria, semua sukacita, meski sementara. Dua hati bertemu, masing-masing bagai perahu, meluncur di samudra, bagai sedang pesta pora. Dari tak berjarak, lalu ada jarak, saling menjauh, saling meninggalkan tinggal bayangan. Dua hati kini sendiri-sendiri, merendam sunyi dan sepi, meski boleh saja berduka. Tetapi tak harus duka dilarang, meski boleh saja merindu, tetapi tak harus rindu dirasa. Dua hati setelah bertemu, pulang membawa cerita, tentu dalam sepi, sendiri-sendiri. Hanya rela dan doa menjadi pengobat hati, terserah dan tawakal kepada Ilahi Rabbi. Bantul 12 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Unang. Teman saya di Rewang dulu nih saiki bubaran. Rewang. Baik, selanjutnya saya panggil Mas Akhir Lusono. Adakah? Sudah kondul? By Zoom. Oke, Mas Akhir Lusono apakah masih terjaga? Ketua LSBO PDI Muhammadiyah DIY. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebagai penutup saya mohon dengan sangat Ibu Suyatminah untuk membaca satu puisi karya Bapak. Ya, sebagai ungkapan cinta dari Ibu Suyatminah kepada Bapak Sahari Asalami, ya. Monggo Ibu untuk membaca karya dari Pak Sahari. Ibu Suyatminah. Terima kasih, selamat sayangku Bapak Sahari. Alhamdulillah malam ini sudah terlaksana untuk meluncurkan buku ini. Mudah-mudahan nanti segera potong.
Katanya kalau sudah diloncengkan akan potong. Ya, mudah-mudahan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati semuanya, alhamdulillah ini akan saya bacakan puisiku untuk Mas Sahari. Puisiku adalah keluarga. Keluargaku adalah puisi. Dengan keluarga, aku bisa berpuisi. Aku berpuisi dalam keluarga. Tentang suamiku, tentang anak-anakku, tentang menantuku, tentang cucu-cucuku. Suka, duka, sukaria, berpuisi bersama. Ternyata keluarga adalah antologi puisi. Puisi yang bermakna, puisi yang terindah, puisi yang sakinah, puisi yang mawaddah, puisi yang rahmah. Puisi yang di sana aku terbimbing dan terarah kepadanya. Aku beribadah. Amin. Terima kasih. Ini memang sejarah bahwa saya itu diulang Al-Fatihah itu 1 bulan. Sampai menangis akan dicarikan guru, saya nggak mau. Karena dulu saya juga iya dari non. Terima kasih Mas Sahari, yayangku, dan menantuku, cucu-cucuku yang telah meloncengkan buku ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, demikian tadi itu Ibu Sahari, Ibu Suyatminah Sahari. Ya, luar biasa. Ternyata keluarga adalah antologi puisi. Itu luar biasa sekali. Ya, baik, dari saya sudah memandu untuk pembacaan puisi. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya biasanya nge-MC di Sastra Bulan Purnama Tembirumah Budaya, tapi ini Tembirumah Budaya masih virtual karena memang belum berani untuk membuka offline seperti ini. Ini luar biasa sekali, apresiasi sepenuhnya kepada PDM Muhammadiyah Bantul. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Umu Kulsum. Luar biasa ya, sampai dengan pukul 11 beliau masih bersemangat ya. Saya membayangkan di sini sangat kagum sekali ya dengan ibu bapak sekalian yang nyun sewu ini jauh sekali di atas saya, tapi semangatnya, energinya masih luar biasa. Nah ini apakah masih ada yang pengen menyampaikan sesuatu Pak Sahari atau Pak Agus? Cukup? Pak Agus? Baik, cukup. Baik, kalau cukup kiranya demikian Bapak dan Ibu sekalian, launching buku antologi yang telah tadi di-launching oleh Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekali lagi kita apresiasi untuk karya Pak Sahari As-Salami, tepuk tangan dulu kepada beliau. Tadi di akhir saya juga sempat mendengar Ibu Sahari melantunkan puisi yang sangat indah sekali. Saya tidak menyangka beliau juga ternyata bisa berkarya seperti itu ya. Saya sudah lama juga waktu beliau masih di TK Negeri Tembi. Ya, dulu sering bersama-sama menyehatkan, membersamai kesehatan putra-putri TK Negeri 2 Bantul kalau nggak salah ya Bu ya. Pembina Bantul ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya demikian panggung sastra ketiga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul di episode kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di panggung sastra yang keempat. Insya Allah akan diselenggarakan setelah Lebaran, karena memang sebenarnya ini kita selenggarakan 2 bulan sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kiranya demikian mari kita akhiri, kita syukuri panggung sastra yang ketiga ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanada